Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mary Flynn yang sedang jogging pagi di sekitar hutan. Saat tiba di area pemakaman, Mary merasa seperti sedang diawasi. Beliau merasa tidak aman dan beliau pun langsung pergi dari sana. Tapi ternyata perasaannya tidak salah. Seorang pria misterius memang sedang mengintainya dan sekarang dia malah mulai mengejar Mary. Beruntung dia berhasil menyuntik pria itu dengan bius dan pria itu pun langsung tumbang. Belum jelas dari mana Mary bisa mendapatkan suntikan tersebut. Apakah memang dia sudah menyiapkannya atau cuma kebetulan? Sesampainya di rumah, Mary langsung mengaktifkan sistem keamanan pintarnya. Tapi belum sempat tenang, tetangganya yang bernama Jiao datang dan protes karena halaman bunganya rusak gara-gara Mary ngebut barusan. Oh, that again. Kemudian Mary menatap sebuah pisau yang ternyata milik pria tadi. Pisau itu membuatnya teringat akan kejadian 3 tahun yang lalu. Saat itu Mary yang merupakan seorang insinyur teknik bersama suaminya bernama Robert sedang menunjukkan rumah baru kepada putri kecil mereka yang bernama Kelly. Amazing, huh? The blueprints, the floor plans, the smart home tech, all... This is nice. Rumah itu bukan rumah biasa, tapi rumah canggih yang Mary sendiri rancang dan bangun dari teknologi ciptaannya. Mary lalu mendemonstrasikan fitur-fitur canggih rumah pintar itu, semuanya bisa dia kontrol hanya lewat handphone, bahkan dari jam pintar di pergelangan tangannya. Mulai dari menyalakan lampu, mengatur suhu ruangan, meredupkan jendela otomatis, sampai menyalakan mesin cuci. Semuanya serba praktis. Tapi ternyata semua teknologi itu bukan cuma buat gaya-gayaan. Mary sengaja menciptakannya untuk memudahkan putrinya yang saat itu sedang dalam masa pemulihan dan belum bisa berjalan normal akibat cedera lutut yang cukup parah. Right? And you know what? Momen itu terasa begitu hangat, tapi sekarang Mary kembali ke kenyataan. Dia masuk ke ruang monitoring dan mulai mengawasi rumahnya lewat layar CCTV yang tersebar di seluruh sudut rumah. Tanpa sepengetahuannya atau mungkin justru sudah direncanakan, si pria misterius yang tadi sempat pingsan, kini terlihat mulai sadar dan keluar dari bagasi mobil Mary di garasi. Dan ternyata Mary sengaja membawa pria itu ke dalam rumahnya. Si pria pun berjalan masuk dan tiba di area basement. Ruangan itu penuh dengan foto-foto dan dokumen yang tampaknya berkaitan dengan investigasi serius. Di sana ada lembaran resmi, potongan berita, dan informasi mengenai kasus penganiayaan terhadap beberapa wanita. Dan di momen itu, Mary menyalakan sebuah video rekaman dari siaran berita, isinya melaporkan tentang serangkaian kematian wanita muda. Semuanya punya ciri yang mirip, berambut coklat, postur hampir sama, dan fitur wajah yang hampir identik. Dalam rekaman berita itu dijelaskan bahwa pada tahun 2015, FBI sempat menemukan sisa-sisa dari korban pertama si pelaku. Lokasinya ada di dekat sebuah kabin tua di desa terpencil yang ada di Oregon. Korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, tubuhnya hangus terbakar, dan yang bikin merinding, lidahnya ditemukan di dalam sebuah toples seolah sengaja diawetkan. Dari penyelidikan yang terus berkembang, FBI akhirnya menyimpulkan bahwa si pelaku punya pola. Setiap kali menghabisi 3 korban, dia langsung berpindah ke negara lain. Jadi gerakannya susah dilacak. Meski belum tertangkap, FBI sempat merilis sketsa wajah yang diduga kuat adalah si pelaku. Profilnya diperkirakan sebagai buruh kasar dan tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Uniknya, di lokasi korban pertama ditemukan sebuah ukiran di pohon yang bertuliskan Diablo. Sejak saat itu, media pun menjuluki pelaku ini dengan nama tersebut, yaitu Diablo yang dalam bahasa Spanyol berarti iblis.
Lanjut, kembali ke basement, si pria misterius itu menatap lurus ke kamera CCTV. Dan saat itulah Mary mulai mencocokkan wajah pria itu dengan sebuah foto dari berkas yang dia simpan. Tatapan matanya tajam dan gerak-geriknya mencurigakan. Mary makin yakin kalau pria itu memang si Diablo. Lalu tanpa ragu, dia membuka pintu menuju satu ruangan rahasia. Di dalamnya ada 3 buah sangkar. Dan di masing-masing sangkar terpajang foto para korban yang selama ini dikaitkan dengan Diablo. Rekaman berita itu pun berlanjut menjelaskan temuan baru yang mengerikan. 3 wanita ditemukan dalam kondisi tanpa lidah. Dan selama berbulan-bulan mereka dikurung dalam sangkar hingga akhirnya tewas di dalamnya. Pria misterius itu yang akan kita sebut saja dengan Diablo. Diablo mulai berjalan menyusuri ruangan saat matanya menangkap sebuah kalung yang tergantung di sana. Ekspresinya langsung berubah. Kalung itu membangkitkan ingatan lamanya. Diablo teringat pada ibunya, sosok yang selama hidupnya selalu memperlakukannya dengan kasar, bahkan memanggilnya dengan sebutan Diablo sejak kecil. Tanpa banyak bicara, dia pun mengambil kalung itu dan langsung memakainya. Devil, that's who you are. The son of the devil, exactly. Sementara itu, Mary memutar video lain. Kali ini sebuah wawancara dengan keluarga salah satu korban. Dalam video itu, mereka menyuarakan harapan bahwa suatu hari akan ada seseorang yang berani membalas perbuatan keji si Diablo. Dan bagi Mary, harapan itu adalah panggilannya. Tanpa ragu, Mary menekan tombol. Arus listrik menyutrum tubuh Diablo hingga dia tumbang tak sadarkan diri. Mary lalu berdiri di depan altar kecil, tempat foto putrinya yaitu si Kelly. Momen itu membawa ingatannya kembali ke hari ulang tahunnya Kelly. Hari di mana dia dan sang suami memberi kejutan berupa mobil mewah dan kabar bahwa dokter spesialis terbaik sudah disiapkan untuk menangani operasi kakinya Kelly. And yeah, it's much. Setelah beberapa saat, Diablo akhirnya siuman. Tanpa banyak bicara, Mary membuka sebuah ruangan berisi pipa uap panas, lalu memutar sebuah rekaman video lagi. Dalam video itu disebutkan nama salah satu korban, yaitu Darlene Horan. Dia sempat berhasil kabur setelah sebelumnya disuntik oleh Diablo dengan obat yang menyebabkan kelumpuhan. Tapi pelariannya justru berakhir tragis. Kemudian Mary menaikkan suhu di ruangan uap itu dan memaksa Diablo masuk ke dalamnya. You didn't let them off that easy, so neither will I. Ternyata Mary sengaja melakukan ini agar Diablo bisa merasakan sedikit dari apa yang pernah dialami oleh Darlene. Karena saat itu efek obat yang disuntikan membuat Darlene buta sementara, dan ketika dia mencoba kabur lewat koridor, dia justru tersandung ke pipa uap panas dan tewas terbakar. In a makeshift journal. She lived. You speak. Setelah itu Mary memperlihatkan foto korban yang berikutnya yang bernama Michaela Meyer yang ditemukan tewas dengan luka bakar dan lidah yang telah dipotong. Bukan cuma itu, Mary juga menunjukkan 3 foto korban lain, semua dengan nasib yang hampir sama. Semua bukti ditunjukkan secara langsung satu persatu. Tapi anehnya, Diablo bukannya menyesal atau menunjukkan rasa bersalah, yang ada dia malah tersenyum sinis, seolah menantang dan mengejek. Mary melihat sikap itu, Mary pun mulai kehilangan kesabaran, dan tanpa ragu dia langsung mengaktifkan sistem sensor api di ruangan tersebut. Saat kondisi mulai mendesak, Diablo tiba-tiba melihat sebuah ruang tersembunyi di bawah meja. Tanpa pikir panjang, dia langsung berlari masuk ke dalamnya mencoba bersembunyi. Sementara itu, Mary kembali berdiri di depan foto putrinya. Tatapannya penuh luka. Ingatannya pun kembali ke masa ketika Kelly akhirnya berhasil menjalani operasi lutut dan bisa berjalan seperti anak-anak lainnya. Itu adalah hari yang sangat membahagiakan bagi Mary. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama.
Suatu hari Kelly memaksa ingin pergi sendiri ke taman. Sebenarnya Mary sempat ragu, tapi akhirnya dia pun mengizinkan dan saat itulah tragedi terjadi. Kelly ditemukan tewas dengan kondisi yang sama persis seperti korban-korban sebelumnya. Tubuhnya hangus terbakar dan lidah yang telah dipotong. Sejak hari itu hidup Mary langsung berubah. And finally, can you tell us? Beberapa tahun kemudian, sahabat sekaligus agen FBI bernama Selena datang membawa kabar penting. Dari penyelidikan mendalam, Selena berhasil menemukan petunjuk dari sebuah kabin yang pernah ditinggali oleh Diablo. Semua informasi itu dia serahkan ke Mary tanpa ada yang ditutupi. Mary tanpa antusias saat memeriksa berkas-berkas yang diberikan oleh Selena, sampai akhirnya dia menemukan satu halaman penting berisi informasi racikan bahan kimia. Tanpa ragu, Mary langsung meminta izin untuk membawanya pulang. Beberapa waktu kemudian, Mary menyadari bahwa racikan itu ternyata adalah formula untuk membuat zat yang bisa menyebabkan kelumpuhan sementara. Dia pun diam-diam membeli bahan-bahannya secara ilegal dari seorang penjual obat kimia. Numbers, what kind of numbers? Listen, I've seen that look before. Bukan cuma itu, Mary juga menyuntikkan zat tersebut ke tubuhnya sendiri demi mengetahui seberapa lama efeknya bekerja. Tindakan ekstrim si Mary membuat Robert menjadi khawatir. Dia pun segera menghubungi Selena untuk mengecek kondisi Mary. Setelah melakukan pemeriksaan, Selena menemukan fakta menarik. Zat itu seharusnya membuat seseorang lumpuh selama 60 hingga 80 menit. Tapi anehnya pada Mary, efeknya hanya bertahan kurang dari 40 menit. Dan dari situlah terungkap bahwa Mary sudah beberapa kali menyuntikkan zat itu ke tubuhnya. Tubuhnya kini mulai kebal dan mampu menahan efek kelumpuhan lebih cepat dari seharusnya. Sementara itu di sisi lain, rumah. Diablo yang masih terjebak di ruangan gelap mulai mencari jalan keluar. Dengan membawa sebongkah batu, dia berusaha menghancurkan sensor panas. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya dia pun berhasil dan mulai merangkak naik melalui saluran ventilasi. Tapi usaha itu tidak berjalan mulus dan terlihat jelas Diablo kini justru terjebak di dalam ventilasi itu sendiri. Mary yang mengetahui kalau Diablo sedang terjebak di ventilasi langsung bersiap. Dia menyiapkan suntikan berisi zat kelumpuhan, berharap bisa melumpuhkannya sebelum terlambat. Dengan perlahan Mary pun mendekat, tapi ternyata Diablo hanya berpura-pura terjebak. Itu semua cuma jebakan untuk memancing Mary agar dia mendekat. Sadar dirinya dalam bahaya, Mary pun buru-buru lari ke ruangan bawah. Tapi sayangnya, Diablo berhasil mengejarnya, bahkan dia berhasil merebut suntikan milik Mary dan justru menyuntikannya ke tubuh Mary sendiri. Dalam kondisi yang mulai melemah, Mary masih berusaha bertahan. Saat Diablo hendak melakukan aksi brutal berikutnya, Mary cepat-cepat memutar sebuah video untuk mengalihkan perhatian Diablo sejenak. Dan di saat itulah Mary memanfaatkan momen dengan cepat dia menyuntikkan suntikan cadangan ke tubuh Diablo menggunakan jarum yang sebelumnya sudah dia sembunyikan. Kini keduanya sama-sama terpapar efek kelumpuhan. Mereka terdiam dalam satu ruangan tak bisa banyak bergerak. Namun sebelum tubuhnya benar-benar lumpuh total, Mary sempat menyetel timer di jam tangannya untuk menghitung durasi efek obat tersebut. Dalam kondisi setengah lumpuh, Mary kembali teringat pada diskusinya bersama Selena beberapa waktu lalu saat itu. Mereka menemukan kejanggalan dalam kasus Diablo di satu titik. Dua korban ditemukan tewas di dua negara berbeda, tapi di waktu yang bersamaan, hal ini membuat Mary curiga bisa jadi Diablo nggak bekerja sendirian. Mungkin ada kaki tangannya, atau bahkan jaringan besar di balik semua ini. Di tengah diskusi itu, Selena mendapat panggilan dari rekannya. Melihat kesempatan terbuka, Mary pun diam-diam menyalin seluruh data dari laptop Selena dan bahkan mengambil kartu identitas FBI milik Selena. Dari sinilah semuanya mulai masuk akal kenapa Mary bisa tahu begitu banyak soal kasus Diablo. Semuanya dia kumpulkan sendiri.
Dengan kartu FBI itu, Mary berhasil masuk ke ruang penyimpanan barang bukti. Di sana dia memeriksa beberapa denah lokasi tempat korban-korban Diablo ditemukan. Dan dari situ Mary menyadari ada satu area tanah kosong yang luput dari perhatian terabaikan. Begitu saja tanpa pengelolaan dan tanpa data kepemilikan yang jelas. Karena tidak pernah ditelusuri lebih dalam, akhirnya berbekal petunjuk itu, Mary pun nekat menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, dia menemukan sebuah makam dengan nama Sarah tertulis di batu nisan, dan tergantung di atas nisan itu kalung yang sebelumnya kita lihat, yang mengingatkan Diablo pada ibunya. Di sebelahnya ada satu makam kecil lainnya, yaitu sebuah kuburan anjing. Mary yang penasaran ingin tahu siapa sebenarnya pemilik kuburan ini, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk membongkarnya. Cangcut, kembali ke masa sekarang, setelah hampir 40 menit mengalami kelumpuhan, Mary akhirnya mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Meski belum pulih sepenuhnya, dia tetap memaksakan diri untuk bangkit mengambil pisau dan mencoba menghabisi Diablo. Tapi ternyata Diablo lebih cepat sadar dan langsung menyerang Mary. Untungnya karena kondisi mereka berdua masih sama-sama lemas, serangan Diablo tidak terlalu membahayakan. Mary pun memanfaatkan momen itu untuk kabur dan mengunci diri di ruangan lain. Sementara itu, Diablo masuk ke ruangan monitoring dan menghancurkan semua peralatan di sana. Di saat yang bersamaan, Robert baru saja tiba di rumah itu dan langsung dihampiri oleh Zhao yang terlihat panik dan menceritakan perilaku anehnya Mary. Di dalam rumah, Diablo pun malah makin menjadi. Dia mendekati altar peringatan Kelly dan dengan sengaja merusak semuanya, termasuk menghancurkan fotonya Kelly yang jelas jadi pemicu kemarahannya Mary. Karena nggak tahan lagi, Mary pun akhirnya muncul dan langsung menghajar Diablo sekuat tenaga. Setelah berhasil merebut pisau dari tangan Diablo, Mary bergegas kembali ke ruangannya. Tapi di depan pintu, Robert tiba-tiba muncul dan memanggil-manggil namanya untuk minta dibukakan pintu. Mary yang tidak mau suaminya ikut terseret dalam kekacauan ini, dia pun akhirnya memilih untuk tidak membukakan pintu. Setelah mengumpulkan tenaga dan memberanikan diri, Mary pun bersiap menghadapi Diablo sekali lagi. Demi mengakhiri semua teror ini, Mary mengikuti jejak darah Diablo yang mengarah ke sebuah ruangan gelap di dalam rumah, tapi tiba-tiba sementara itu di luar rumah, Selena baru saja tiba setelah menerima panggilan dari Robert. Dia diminta untuk membujuk Mary agar mau membuka pintu. Begitu mendengar suara Selena, Mary yang mulai kewalahan akhirnya membukakan pintu. Selena pun langsung masuk mencoba menenangkan situasi. Di dalam rumah, Mary sempat berhasil membuat Diablo tak sadarkan diri setelah pertarungan sengit. Namun sayangnya ketika situasi mulai mereda, Diablo secara tiba-tiba menyerang balik dan mencocol Selena menggunakan pisau. Robert langsung panik dan berusaha menghentikan pendarahan. Sementara Mary dengan wajah penuh luka dan amarah meminta Selena untuk memanggil bantuan medis. Karena dia masih punya urusan yang belum diselesaikan, Mary lalu menyeret tubuh Diablo ke sebuah ranjang khusus dan mengikatnya dengan erat. Saat Diablo sadar, Mary memutar rekaman video yang menampilkan saat dirinya membongkar makam bernama Sarah. Dari sinilah semuanya mulai terungkap. Selama menyelidiki kasus ini, Mary menyadari satu pola penting yang terlewat oleh FBI. Semua lokasi pembunuhan Diablo selalu berdekatan dengan makam keluarga. Itulah yang akhirnya menuntun Mary menemukan makamnya Sarah yang di sampingnya juga terdapat kuburan seekor anjing. I searched every public record. Dan dari situlah Mary menyimpulkan Sarah adalah ibu kandungnya Diablo dan kuburan itu mungkin jadi titik awal dari semua aksi mengerikan yang dia lakukan.
Setelah menelusuri lebih dalam soal latar belakang keluarga Sarah, Mary menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata Sarah membenci anak kandungnya sendiri. Dia kerap memukuli, menghina, bahkan memanggil anaknya dengan sebutan Diablo yang berarti iblis. Dari situ Mary menduga kalau ayah dari anak tersebut yang kini dikenal sebagai Diablo mungkin juga seorang psikopat. Hal itu membuat Sarah bukan hanya membenci suaminya, tapi dia juga membenci darah dagingnya sendiri. Karena sudah tak tahan dengan kekerasan sang ibu, akhirnya Diablo pun menghabisi Sarah dan juga anjing kesayangannya. Sejak hari itu luka batin Diablo berubah menjadi dendam yang mengerikan. Dia mulai memburu wanita-wanita yang memiliki kemiripan dengan ibunya. Berambut coklat, postur tubuh mirip, bahkan bentuk wajah yang hampir sama. Semua korbannya diperlakukan seperti Sarah, diba hidup-hidup dan lidahnya dipotong. Karena bagi Diablo, lidah adalah sumber dari semua hinaan dan kutukan pahit yang pernah dia terima. Dengan penuh amarah dan luka batin yang belum sembuh, Mary pun memotong lidah Diablo, simbol dari semua kebencian yang dulu dia alami dari sang ibu, dan sebagai penutup balas dendamnya, Mary membawa Diablo hidup-hidup di ruangan yang sama tempat putrinya dulu meregang nyawa. Saat tubuh Diablo mulai dilalap api, selembar foto keluarga terjatuh dari sakunya, yaitu sebuah foto masa kecil Diablo bersama Sarah dan ayahnya. Namun wajah sang ayah tampak sengaja disobek dari foto oleh Sarah sendiri, seolah menyimpan luka lama yang tak pernah diceritakan. Beberapa hari setelah kejadian itu, media dihebohkan oleh berita seorang ibu yang berhasil membalaskan kematian putrinya dengan menghabisi seorang psikopat kejam. Namun belum lama kabar itu reda, publik kembali diguncang karena ditemukan korban-korban baru dengan pola kejadian yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Diablo, dan dari sinilah muncul dugaan yang mengejutkan, kemungkinan besar ayah kandung Diablo lah dalang dari kejadian-kejadian yang baru tersebut, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga kalian sehat selalu, ditambah lagi rezekinya, dan menjadi orang sukses di masa depan. Lalu kau ragukan lagi, ku akan tunjukkan pada semua bahwa ku ada bersuara. Ku tak peduli dan tak pernah mau peduli dengan segala opini atau semua orang membenci. Ku tetap